Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا. وقال أيضا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama, puji syukur alhamdulillah. Senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah selalu mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberkahi menerima amal ibadah kita semua. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru telah mengamanahkan sebuah judul yaitu istighfar dan keutamaannya. Jadi istighfar adalah merupakan suatu kalimat ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astaghfirullahal azim, aku memohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Jadi kata istighfar adalah merupakan seorang hamba yang mengaku bahwa dirinya dhaif, lemah, berdosa, dan ia memohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa ja'alul lakum jannati wa ja'alul lakum anhara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Di dalam hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, beristighfarlah kita, mohon ampunlah kita kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi istighfar memiliki kedudukan yang agung dan posisi yang utama dalam agama Allah. Ia adalah pondasi untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan, mendapatkan kenikmatan dan menghilangkan hukuman. Istighfar meninggikan derajat seseorang dari derajat yang rendah ke derajat yang lebih mulia, dari derajat yang penuh kekurangan menjadi sempurna,
Istighfar mensucikan dosa dan menghapus-hapus catatan kesalahan, mengangkat derajat, meninggikan kedudukan di sisi Allah tabaraka wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tuba liman wajana fi sahifatihi istighfara katsira." Sungguh beruntung orang-orang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an tasarru sahifatun falyaksir fiha minal istighfar." Apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin buku catatan amalnya membuatnya senang tatkala melihatnya, maka perbanyaklah catatan istighfar di dalamnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak istighfar, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Sungguh hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Dan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, yang artinya kami pernah menghitung bacaan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Beliau mengucapkan, "Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur." Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan ampunan sebanyak 100 kali. Bahkan lebih dari itu, ada sebuah riwayat yang membuat kita lebih merasa terheran-heran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara ay yaqul astaghfirullah atubu ilaih inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seseorang yang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah, aku bertobat kepadanya, lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Abu Hurairah melihat Rasulullah dan para sahabat lainnya, tidak ada yang lebih banyak istighfar di antara para sahabat, melainkan yang paling banyak ucapan istighfar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah melihat sahabat-sahabat yang sangat rajin beribadah. Sebaik-baiknya orang beriman dan sahabat-sahabat yang banyak beristighfar, tapi ia tidak menjumpai satupun dari mereka beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan istighfar setiap waktunya, sampai akhir hayatnya beliau tutup dengan bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia mengisahkan akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidan la yaqul Allahumma ighfirli warhamni walhiqni wa birrafiq wa fi rafiq." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat menjelang wafat bersandar kepadaku. Beliau berkata, "Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia ingin wafat, dia berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang diucapkan oleh Rasulullah yaitu disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Semampuku aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengikuti nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang maksum, maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada suri teladan untukmu, yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang senantiasa banyak menyebut nama Allah, kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia contoh kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hamba yang penuh dengan dosa, berlumuran dosa, banyak maksiat mata, maksiat tangan, maksiat telinga, maksiat seluruh anggota badan kita. Begitu banyak dosa kita. Kalau kita tidak beristighfar, apakah menjamin dosa-dosa kita diampuni? Kalau kita ingin memperbanyak amal soleh, perbanyaklah istighfar, karena catatan nanti kita akan senang melihatnya dengan memperbanyak istighfar. Istighfar adalah menghapus dosa-dosa, istighfar mengangkat derajat. Kemudian diibaratkan istighfar itu adalah seperti hujan yang menerpa batu yang licin. Kemudian batu yang tersebut yang berisi dengan debu, kotoran dan lain sebagainya, tetapi ditimpa dengan hujan, bersihlah batu tersebut. Itulah perumpamaan dosa yang ada pada diri kita ketika kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu memperbanyak istighfar dalam kehidupan kita, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, di setiap kesempatan, waktu-waktu yang mustajabah, di setiap hal-hal yang kita ingat untuk istighfar. Perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kemudian senantiasa menggantikan dosa-dosa itu dengan kebaikan, dengan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعنا أعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علي ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. Aqimus salat.